Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lup itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Basetu hadir di Kebumen ya, memberikan pencerahan awal mula kedatangan Pak Alwi di Indonesia, termasuk cerita-cerita kurofat ya, membangun opini-opini publik untuk kemulusan usahanya, memuliakan dirinya yang ngaku Nuriyah Rasul, sehingga doktrin mahabbah ya, cerita-cerita halu ini diterima di masyarakat bahwa klan Pak Alwi di Indonesia sudah dicap paten sebagai keturunan Nabi. Lantas Kiai Mat muncul porak-poranda rungkat. Nah ini sekarang apa satu pencerahan di daerah Kebumen ya, kita simak videonya. Sekali lagi lah mohon maaf ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati dan muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Stangin Mansur, semoga Allah muliakan beliau, dohir batin bahagia dunia akhirat bersama keluarga. Yang saya hormati para alim ulama, guru-guru kita, para masyayikh yang juga Abah muliakan, dan semoga Allah tinggikan darajatnya dunia wal akhirah. Yang saya hormati dan dicintai seluruh pengurus daripada muslimat, fatayat, banser, ansar yang dipayungi di dalam payung besar Nahdlatul Ulama. Semoga betul-betul Nahdlatul Ulama kita adalah nahdoh, bangkit kembali ya dari tidurnya. Dan yang saya juga cintai, hormati adalah Bapak Camat Kecamatan Alien ya, Alien Pak ya, Alien apa Alien? Alien. Ini kita semua adalah alien. Kita ini sebetulnya bukan penduduk bumi, Bu. Kalau yang disebut penduduk bumi itulah kenapa disebut alien, walaupun di sini alien ya, mirip dikit nggak apa-apa. Sebenarnya kita adalah penduduk surga, betul nggak? Makhluk ruh yang diberikan jasad, maka harusnya baju tinggal pakai, buah tinggal makan, bidadari ada 70, bidadara, ibu mau bidadara 70 tadi ya. Juga yang saya cintai, hormati Pak Kapolsek ya, semoga panjenengan sehat semua ya, berkah. Pak Dan Ramil sehat semua, dan seluruh pengurus PWI Kabupaten Kebumen yang juga yang saya hormati ya semua. Alhamdulillah wa syukrillah, pada siang hari ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Abah diizinkan oleh Allah. Ini bukan kebetulan. Tidak ada bagi orang yang beriman segala sesuatu yang terjadi kebetulan
kebetulan, semuanya sudah ada dalam rancangan Allah, dalam kodoknya Allah. Hari ini menjadi takdir. Maka Abah bilang, sesungguhnya kita adalah makhluk langit yang sedang diutus ke dunia. Ada yang jadi camat, ada yang jadi kapolsek, ada yang jadi kepala desa, jadi kiai, jadi wong wedok, wong lanang, kiai, semua untuk memakmurkan bumi. Kita ini adalah alien. Maka Abah tertarik dengan kata kecamatan alien. Mudah-mudahan semuanya jadi penduduk ahli surga, adik semua ya. Kalau mau jadi penduduk ahli surga harus memantaskan tadi silaturahmi dan halal bi halal. Udah halal belum? Jangan-jangan halal bil haram. Tangan J hati tadi semua, mulut senyum tapi ke bibir halal bil halal tadi semua. Maka sesungguhnya di dalam kitab Insan Kamil, kita ini alien, Bu. Ibu pernah dengar ada pabrik hidung di Indonesia, di dunia? Pabrik bayi gitu, pabrik hidung, telinga ada di sini. Berarti kita bukan produksi ini, betul nggak? Kita bukan produksi ini, cuma sedang dikaryakan di dunia. Maka tadi, ibu senang nggak baca Al-Quran tak barusan? Tenang nggak? Indah nggak? Kenapa indah? Karena pakai tajwid. Yang kedua pakai kiroat. Tuh, coba kalau Kabupaten Kebumen antara rakyatnya atau Kecamatan Kalijaya, ini namanya bagus-bagus, Kalijaya lagi. Karena kali itu isyarah dengan air tadi ya. Maka Pak, kalau seandainya penduduk bumi ini menggunakan tajwid, ini seumpama huruf hijaiyah semuanya. Ibu duduk dengan sebelah, kapan saya pakai idhar nih? Nah, kalau dengan Habib harus pakai idhar, nggak boleh pakai ihfa. Hubungannya maksudnya. Kalau hubungan idhar itu apa? Jelas. Kalau hak itu hak, kalau batil batil. Indahnya Al-Quran yang dibacakan barusan karena ada hukum tajwid. Tapi ojo lali, tubuh kita juga kata Gus Dur apa? Al-Quran Qadim. Tuh. Ora ditulis Al-Quran ora. Ini lebih Al-Quran. Maka bagaimana negara, bangsa, komunitas manusia akan indah kalau menggunakan tajwid. Pak Camat dengan Pak Kapolsek dengan Pak Dan Ramil menggunakan tajwid. Kapan nih harus idhar, kapan harus idgham. Kemudian bukan hanya tajwid, barusan indahnya Qori'ah membaca ayat-ayat barusan menggunakan kiroat, menggunakan bayati. Oh indah. Coba
indahkan nih, ibaratkan huruf-huruf hizaiyah ini, hubungan RT dengan RT, RT dengan RW, dengan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi menggunakan tajwid. NU dengan Banser, dengan Patayat, dengan Ansor, dengan PWI gunakan tajwid. Kapan idhar, kapan idgham. Bukan hanya baca itu pakai tajwid, giliran habis ngaji inilah Bu. Maka kita sedang bicara silaturahmi halal bihalal tadi semua. Mau halal. Biasanya kalau lebaran di sini tasakurannya menggunakan apa? Ada di dalam kartu lebaran gambar donat, sukan singkong bakar gitu. Kenapa menggunakan ketupat? Tadi idza jaa nasrullah, janur. Jangan lebaran terus, halal bihalal terus, tetap RT sama penduduk RT berantem tidak menggunakan tajwid. Ya, halal bihalal punya makna syariat dan hakikat. Ya, secara sedikit saja Abah buka sedikit saja hakikatnya, ya, bahwa kita manusia seluruhnya di alam dunia ini, Allah dalam Al-Quran berfirman, inni jailun fil ardi khalifah, pengganti. Semua yang ada di dunia ini, ibu yang banyak ini berasal dari titik yang sama. Al-Quran satu kitab berasal dari titik menjadi alif, menjadi ba, ta, sya, shin, jim, ja, ha, kho. Disusunlah huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi kitab. Berarti isi Al-Quran seluruhnya berasal dari satu titik. Kalau ibu ingin dunia ini sorga, jadikan pada titik itu. Tidak ada lagi benci membenci, dendam mendendam, jelek menjelekan, hina menghina, karena berasal dari titik yang sama. Ibaratkan tadi, ibu ingin menulis Quran, mengambil pena, dimulai ditancapkan pada kertas dari satu titik, mulailah menulis. Jadilah satu Al-Qur'an, jadilah satu kitab. Dan manusia dulu dari titik yang sama, sekarang menjadi rupa-rupa, kata Pak Kiai tadi, berbagai macam tingkatan manusia. Maka halal bil halal, halal bihalal itu kembali menghalalkan secara hakikat. Kembalikan diri kita pada titik yang sama, bahwa ibu yang duduk sebelah dengan ibu yang sebelah, kamu adalah aku yang lain. Maka kalau aku benci kamu, sama aku benci aku aku menghina kamu, sama aku menghina diriku sendiri. Karena kita berasal dari titik yang itulah. Syekh Jili menuliskan dalam kitab Martabat Alam 7, kita berasal dari kosong alam ahadiyah. Itulah
yang disebutkan halal. Bihalal kalau kita dari alam ahadah, ahadiyah, wahdah. Wahdah itu alam titik. Itulah awal perjalanan kita. Sebelum kita bahas yang lain, pahami dulu ini. Maka turunlah dari alam wahdah kepada alam wahidiyah, ke alam arwah, ke alam misal, alam adsam. Lahirlah ini semua di alam dikira kita ini beda-beda, padahal dari titik yang sama. Maka dalam ilmu tauhid disebut syuhudul kasyrah fil wahdah. Kalau memandang ibu sekarang di dunia ini, kembalikan pada titik syuhudul kasyrah fil wahdah. Berbeda-beda, bineka tunggal. Itulah pendiri bangsa kita ini, luar biasa, ahli makrifat. Disatukan dengan lambang negara Garuda dengan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang maha. Inilah. Maka kalau tidak kembali pada titik yang sama, ketuhanan akan melahirkan kemanusiaan yang adil dan terjadilah persatuan Indo karena berasal dari titik yang tapi harus dipimpin kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat, harus mau dipimpin oleh ulama, rakyat harus mau dipimpin oleh Pak Camat, urusan keamanan Pak Kapolsek. Kerakyatan yang dipimpin oleh bukan berantem oleh hikmah. Untuk kebijaksanaan wakilkan Pak Camat urusan tadi BLT. Ada BLT di sini Pak Camat? Nggak ada ya? Oh, harus ada tadi ya. Barulah di penghujungnya keadilan sosial. Inilah sosial, society bagi seluruh rakyat insya Allah dimanapun berada. Negara kita akan menjadi negara baldatun thayyibatun warabun gopur, halal halal tuh. Sekarang kenapa mangan masih sulit, golek duit sulit, cari kesehatan sulit, berarti masih halal bil haram tadi semua ya. Ya ibu-ibu, itulah kenapa halal bihalal menggunakan Sunan Kalijogo itu menggunakan ketupat, bukan donat, bukan belum singkong, bukan sate entok. Dari kemarin Pak Kiai di sini nih sate entok banyak nih. Bukan. Karena halal halal menggunakan seluruh Indonesia, bahkan Malaysia, Brunei menggunakan di buku di kartu ucapan minal aidin wal faizin itu menggunakan logo Ibu bikin ketupat, bikin. Makan ketupat pakai apa? Opor sama sayur goreng ati. Pakai goreng ati nggak di sini, Bu? Kalau di daerah Jawa Barat itu ketupat pakai opor, pakai sambal goreng. Di dalam sambal goreng ati ada apa? Kulit, pete, kentang sama apa? Sama ati. Maka sesungguhnya Sunan Kalijogo sedang mengajarkan kepada kita, marhaban Kiai, ya, mengapunten Kiai tadi semua, ya. Sunan Kalijogo mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini dengan ketupat ngaku
Ya kalau kita mau ngomong halal bihalal ya harus mau nggak ngaku lepat itu apa? Salah. Sudah saling mengakui, maafin Bu ya, maafin ya saya pernah jelekin ibu, maafin ya Bu saya pernah ngambil duit ibu, maafin ya, kata Pak Camat, maafin ya rakyat saya belum, kata Pak Kapolsek, maafin ya, ngaku lepat. Tapi sing penting daripada itu adalah laku kang papat. Yang pertama lebaran, kata orang Batak, lebar. Lebar itu sempit bukan? Lebar. Lebar hatinya. Ya. Habis lebar, orang yang hatinya sudah lebar bakar lebur. Aku maafkan kamu, tiada lagi kesalahan aku dan dirimu, karena kamu adalah aku yang lain. Aku menyakiti kalian sama aku menyakiti diriku sendiri. Aku menolong kalian sama aku menolong diriku sendiri. Tuh akibatnya laburan. Laburan itu kalau emas yang dipulas suasa dilep, insya Allah ibu akan jadi tadi kaukabun zurriyun yuqadu min sajarotin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati, akan tumbuh pohon berkah pada setiap diri individu. Ujungnya luberan. Itulah Sunan Kalijogo menggunakan ketupat itu. Pertama lebaran, lebarkan hatinya. Yang kedua leburan, leburkan maafnya, saling bersihkan, saling maafkan. Yang ketiga laburan, sipuh hatinya, sepuh ini supaya luber ilmunya, luber rizkinya dan lain sebagainya. Segitu saja tentang halal halal. Maka tadi dari alam ahadiyah sampai kepada alam insan, berarti halal datangnya, pulang harus halal. Jadi Pak Camat silahkan karya di dunia, jadi petani, semua itu hanya peran tadi semua ya. Baik ibu-ibu, Abah lupa mengenalkan diri ya. Sungguhnya barangkali ada yang sudah tahu dengan Abah Setu, atau orang-orang tetangga saya aja ada yang mencari Abah Setu ke Bandung, padahal tetangga saya dia taunya Pak Haji Asep gitu. Tapi gara-gara PWI jadi Abah Setu Kiai nyari saya ke Sumedang, padahal cuma 1 kilo dari rumah tadi semua ya. Saya dari Bekasi, lahir dari Sukabumi. Saya kuliah S1 S2 di IPB, kemudian pernah mencalonkan bupati di Kabupaten Sukabumi, tapi bugal karena NU nggak kompak. Ong NU marah ngedukung PKS, nah, ini susah maju orang NU. Akhirnya hasil 30 tahun kerja sebagai presiden direktur dari perusahaan Perancis, 12 juta balik lagi nol. Alhamdulillah tadi semua. Tapi alhamdulillah sekarang Abah adalah, walaupun tahun 2006 keluar, pada saat 2005 Pak Camat, Pak Kiai, kalau beliau mah nggak usah ditanya rezekinya. Kalau Abah kan kuli tahun 2005 digaji 85 juta, tapi Abah mundur tadi semua karena sudah tadi udah ketemu dengan lebaran, leburan, laburan, lube. Allah mah benghar. Nah itu alhamdulillah Abah ini termasuk
orang yang nakal sama Allah. Tuh begitu udah ngerti ilmu titik bak, di Jerman Timur minta makan sama pete sama Allah sama sambal terasi. Ya Allah, kalau engkau innallaha ala kulli syai'in qadir, ini Jerman Timur tapi abah pengen makan dengan pete dan sambal terasi. Oh no bu. Nah ini di Belanda. Sekarang abah nggak kerja tapi keliling ya, jangan nguplek doang di Kalijaya. Nanti kiai begitu marah buka. Pernah ke Singapura durung mulih balik mulih kata Allah kan tadi kata Qori wasyari'u ila magfiratin mir wa jannatin arduha samawati wal. Inilah jannah di alam dohir, jalan-jalan kelilingi bumi. Allah nyuruh jalan-jalan bu, ada 4 ayat abah temukan. Ayo keliling, jangan di Kalijaya belum ke Spanyol, ke Belanda ya, minimal umroh dulu lah tadi semua ya. Mudah-mudahan abah doakan semuanya bisa jalan-jalan minimal ke tanah suci dulu ya. Semoga semuanya ibu-ibu jadi hajjah, minimal umroh dulu, daftar sama guru kita insyaallah ya. Pada kesempatan siang hari ini sebagai penutup dari abah ya, karena sekarang ini negara kita sedang diuji ya, dan ujiannya tidak ringan karena ada sekelompok orang yang mengaku dirinya Duriyat Rasul. Ini masalah. Abah saja seorang insinyur master yang sangat eksak dalam berpikir. Pada saat seseorang ngaku Duriyat Nabi, lebur, punah, lesuk, 1 miliar bablas. Karena kita nggak pandang, nggak peduli dia itu bentuknya kayak apa, perbuatannya kayak apa. Apalagi ada ulama berkata biarkan mereka itu walaupun buruk kayak apa ujian, kan begitu ya dalilnya dulu. Ladeni saja, cintai saja, katanya begitu ya. Abah layani, dia bawa Rolex palsu 40 juta ya bayar. Tahu-taunya Rolexnya cuma 100.000 tadi. Kaligrafi 10 juta padahal cuma paling-paling 1 juta. Nah ini pada kesempatan ini abah ingin berbagi dengan ibu-ibu ya. Dalam penelitian Kiai Imaduddin Utsman sudah final bu ya, bahwa para habaib ini bukan Duriyat Rasul. Sampai Abah Setu pernah mengatakan siapa yang ingin meninggalkan Habib tapi takut kualat dan dosa, kasih ke saya dosa dan kualatnya. Saking Abah sudah hakul yakin dari penelitian 2 tahun hampir 3 tahun dengan Kiai Imaduddin Utsman bahwa ternyata mereka itu bukan Duriyat Nabi. Persoalannya dari mana? Mungkin abah buka sedikit dulu ya. Ini jam berapa Kiai? Masih ada waktu ya? Dari mana persoalannya? Pada tahun 1825, tahun 1830 terjadilah perang di Ponegoro. Itu awalnya. Belanda habis-habisan 150 tahun dia menjajah Indonesia. 20 juta gulden, itu nggak sedikit bu. 20 juta gulden itu saat itu habis dengan perang 5 tahun
melawan Pangeran Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro bersama Sayyid dan Syarif yang asli yang datang dari Hijaz, eksodus karena di Hijaz mereka dikejar-kejar mau dibunuh. Itu awalnya ya. Belanda setelah kekalahan, maka para ulama lokal saat itu sudah tidak percaya kepada Belanda, tidak ya. Maka masyarakat saat itu tidak mau lagi, perkebunan Belanda terbengkalai karena di kita ini dulu dikuasai, mereka menjajah kita, perkebunan kita dikuasai oleh mereka, yang dijadikan karyawannya, pegawainya adalah orang-orang kita sebagai jajahan. Nah, setelah terjadinya kalah dalam perang Diponegoro, ulama menghindar dari Belanda. Belanda memerintahkan Senokorgronya membuat sebuah metodologi yang terkenal disebut Divida et Impera untuk memecah belah, untuk menarik masyarakat Nusantara saat itu yang sudah tidak mau lagi bekerja di perkebunan Belanda. Maka Senokorgronya mendatangkan orang-orang Yaman ini. Ibu bisa cek di bukunya Panderplas, di bukunya Huub de Jong, di bukunya Senokorgronya. Ibu cek nanti di perpustakaan, adalah literatur yang berkaitan dengan penjajahan di era 1825 sampai 1990 sebelum kemerdekaan kita. Maka itulah awal bencana sesungguhnya. Belanda menghadirkan Senokorgronya, mengundang orang-orang Yaman. Di dalam kitab, dalam bukunya Senokorgronya menuliskan yang Sayyid, yang Habib itu hanya 700. Itu pun setelah dianalisa karena tidak ada yang namanya Sayyid yang asli. Sayyid Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah ke Yaman. 700 orang yang dibawa Belanda ke Indonesia itu juga ternyata bukan Sayyid, dan diikuti bersama itu 15.000. disebutnya dalam kitab Huub de Jong adalah orang-orang, adalah disebut masakin, orang miskin Yaman yang sedang Yaman digempur oleh Inggris. Mereka eksodus ke Indonesia, judulnya cari duit, bukan mencetak ulama. Ada Sayyid dan Syarif yang asli sebelum mereka yang datang ke Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung Syahidan, mereka ditampung oleh Hamengkubuwono kedua, kakeknya Pangeran Diponegoro, untuk melakukan perlawanan ya. Inilah awalnya. Maka oleh karena itu dari situlah berkembang 1886 dengan ulah seorang Habib. Ditangkaplah Pangeran Diponegoro dengan judul mau diadakan perjanjian. Itulah awal ya. Berjalan sampai mau mendekati kemerdekaan. Yang terjadi adalah di sana, di dalam bukunya Senokorgronya menceritakan kelakuan orang-orang Yaman yang mengaku Habib ini. Begitu buruk, kasar, rentenir, suka perempuan. Maaf, ini bukan ghibah, tapi adalah menceritakan apa yang ada di buku itu ya, dan menceritakan kalau mengikuti fatwa Imam Malik boleh kita menggibah
sesuatu yang berkaitan orang yang mengaku duriat Rasul, karena kalau dibiarkan akan bahaya tadi semua ya. Merdekalah Indonesia, Bu. Waktu Indonesia merdeka, jumlah mereka ada 50.000 di Indonesia. Setelah merdeka, mulailah Indonesia dipimpin oleh Bung Karno. Terjadilah pemberontakan komunis. Maka yang pertama menjadi komunis adalah Musa Al-Munawwar, bangsa Habib. Demikian pula tahun 65 Bung Karno ditipu oleh DN Aidit, ya, juga adalah mereka dari Yaman. Di Kalimantan PKI meletus adalah dengan maka Abah sudah membuat rangkuman sebelum Abah tutup ya, karena Kiai Mustangin ingin menyampaikan ini ya, supaya kita hati-hati, karena fatwa mereka itu, Bu, betul kan disampaikan beliau, sudah memutarbalikan agama, merusak akidah, merusak ekonomi, merusak perempuan. Itu fakta ya. Maka boleh dijawab oleh kita bareng. Barangkali pernah mendengar yang bilang ulama NU yang dekat pemerintah adalah monyet-monyet bersorban. Siapa mereka? Habib ya, Habib yang kenceng, Habib tadi semua. Yang menyebut Kiai Ma'ruf Amin sebagai babi, siapa? Mau dibiarkan ulama kita dihina? Wakil presiden waktu itu. Ada lagi yang dia mengatakan, yang menyebut kaki Habib yang zina, yang bodoh, lebih mulia dari 70 ulama Nusantara yang alim. Siapa yang berkata begitu? Nah begitu kenceng. Ini fakta apa bohong? Kita harus mengatakan, kata Imam Malik, tidak gibah menyampaikan berita orang yang mengaku duriat Nabi dan dia tidak bisa membuktikan keduriatannya. Abah sudah tantang, siapa yang bisa menunjukkan Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman? Abah sudah siapkan 200 juta plus velfire, sudah 6 bulan nggak ada yang nongol. Berarti palsu nggak tuh? Palsu. Termasuk Abah tantang juga. Siapa aja yang tadi di sini boleh, masih berlaku, Yai. Barangkali di sini ada mukibin yang diam-diam punya data, boleh 200 juta. Nggak main-main. Karena ini masalahnya pengakuan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW tadi. Kemudian dia bilang lagi apa? Pernah lihat bahwa nanti di hari kiamat yang menjadi panitia kiamat Habib. Masuk akal enggak hari kiamat panitianya Habib? Masuk dari segi ilmu enggak? Aduh, rek nyebut Allah tuh wani tadi semua. Masa orang kiamat ada panitianya? Memangnya halal bihalal? Inilah saking ingin menguasai manusia tadi semua. Yang bisa nyariin orang yang disiksa di dalam neraka jahanam siapa? Percaya enggak? Tadi orang dikisahkan dalam sebuah hadis, dikisahkan baginda Nabi mendengar orang ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Nabi minta kepada malaikat, ya malaikat tolong. Kata malaikat, tidak bisa ya Muhammad, ini hak prerogatif Allah. Tapi Habib bisa turun ke neraka jahanam mengambil orang tersebut. Yang bodoh mukibinnya, ya sudah, bininya aja dikasih, mudah-mudahan ditolong di dalam neraka. Ini kan sudah parah
rusak tatanan agama kita. Ada lagi yang bisa mi'raj 70 kali, siapa itu? Baginda Nabi Muhammad SAW yang agung, yang mulia, yang direncanakan. Berapa kali? 1, dan itu pun Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan alhamdulillahilladzi syara bi Muhammadin, bukan jalan dengan kekuatan sendiri, bukan jalan dengan ilmu sendiri, dijalankan oleh Allah. Ini fakih muqaddam berjalan sendiri mi'raj setiap hari 70 kali. Percaya orang? Ibu percaya? Kayaknya diem nih. Ibu percaya ya? Tadi semua ya. Aduh, kayaknya Pak Kiai ini ibu-ibu melotot sama abah nih, kayaknya masih banyak pendukung nih. Ya, ada lagi Bu yang menjadikan Habib katanya adalah golongan paling mulia dari Ahlul Bait. Berarti ini juga adalah bahaya ya. Yang lebih buat kebangsaan negara Indonesia bukan hanya mengaku bahwa mereka dzurriyyat Rasul, bahwa sesungguhnya Indonesia milik Tarim. Makanya diganti lagunya, ya Karim, ya Karim. Akhirnya diganti apa? Ya Tarim, ya Tarim. Coba tubuhnya, darahnya tadi dalam dirinya mengalir darah yang ada di tanah Nusantara ini. Berani mulutnya kiai-kiai lokal ikut nyanyi ya Tarim, ya Tarim. Inilah UAS tuh katanya. Tadi semua Pak Polisi coba banyak Pak. Saya Abah sudah menyusun ratusan, termasuk pengakuan bendera, pengakuan kemerdekaan bahwa hasil karya Habib. Tapi Abah lihat di makam Kalibata nggak ada Al Idrus, nggak ada Al Haddad, nggak ada Asekop, Asegab, nggak ada. Tapi kalau dicek di bukunya Senokhorgronya Panderplas, yang menjadi kapitan orang Belanda itu bermarga Al Haddad, Asegab, Al Atos. Itu fakta. Silakan ibu klik saja Google lah. Kapitan Habaib adalah yang dibentuk oleh Senokhorgronya, yang dipimpin oleh Usman bin Yahya. Tadi semua inilah ya persoalan kepada bangsa kita. Jawa Barat sudah diakui milik Habib, Indonesia milik Habib, dan mereka Bu sekarang sedang kita usahakan di Mahkamah Konstitusi bahwa sesungguhnya mereka tidak pernah mendaftarkan diri jadi warga negara Indo, tidak pernah. Maka itulah beredar video dari Rizik Syihab, kita rebut Indonesia. Videonya banyak tadi semua. Abah kemarin belum lama di Mabes Polri, cuma sayang di Mabes Polri itu saya ketemu dengan belasan jenderal. Dia bilang, bah kita ini punten Pak Kapolsek bintang mah banyak, tapi kalah mungkin sama Pak Kapolsek punya wilayah. Hanya satu ruangan ini aja katanya, saya nggak punya pasukan. Sekarang Abah agak rajin ke Mabes karena di Mabes banyak yang sakit hati. Tadi aduh, ini kalau Abah ceritakan sedih lah tadi semua ya. Bahkan lebih parah Ibu, lebih parah. Ada dalam kitab ini, bukan, silakan nanti kalau perlu kitabnya, Kiai di sini butuh kitabnya, boleh hubungi Abah, boleh Kiai Nur Ihya.
ada 700 fatwa Habib yang sangat sesat. Di antaranya adalah yang paling parah buat ibu-ibu, kalau ibu di jalan dipegang dadanya itu syafaat. Coba. Atau jangan-jangan suka, Bib bisa kasih syafaat dong. Bahkan ada Bu di Cianjur, saya udah ketemu dengan seorangnya, pernah rame, bahkan sempat dilaporkan. Dia terang-terangan dia seorang kiai. Dia bilang, iya, kalau ada Habib kesini saya tungguin, istri saya lagi digituin sama Habib. Coba. Terus kiai maksudnya apa? Syafaat. Kira-kira menurut Pak Kapolsek syafaatnya itu? Coba. Ini bukan main-main, ditulis di dalam kitab mereka. Ada 120 kitab dari abad ke-9. Mereka membuat khurafat yang betul-betul merusak tatanan bernegara. Maka Abah, Gus Dur sudah jelas soal, kata Gus Dur, tangkap Rizik Syihab, tangkap, itulah orang edan yang bikin susah. Itu Gus Dur dari dulu tuh, tangkap Rizik Syihab, dialah biang kerok. Itu kata Gus Dur. Ya. Baiklah ya, kalau Abah bacakan semua bisa 2 hari 2 malam. Tadi semua bisa-bisa nggak pulang tadi. Tapi ada lagi hal yang harus ibu pahami. Dijawab oleh semua. Gembong PKI adalah itu udah jelas, Muso, Aidit, Barokbah. Nggak ada orang kita ini, orang kita korban. Satu. Yang kedua, yang jadi mufti penjajah Utsman bin Yahya adalah Habib. Kemudian bom candi bom di Candi Borobudur, bom di Bali, siapa? Al-Habsyi, Habib. Tadi semua ya. Kemudian juga yang selalu ngajak perang, siapin golok, siapin badik, siapin pentungan. Siapa itu? Tadi cuma saya tanya sama jenderal-jenderal di Mabes itu, kenapa sih waktu panjenengan dari Kapolda diem? Waduh, bah, urusannya panjang. Inilah rahasia yang sulit diungkap, susah diungkap, karena saling menggunakan orang-orang dulu sama zaman pergerakan Belanda menggunakan mereka untuk mengelabui ulama-ulama Nusantara. Terjadilah geger Cilegon, 800 kiai wafat. Geger Cianjur, geger Tambun, atas instruksi Utsman bin Yahya. Ulama-ulama kita ditangkap dengan, silakan kalau masih nggak percaya, beli kitab Manhajul Istiqomah Fiddini Wassalamah, warnanya merah, masih dijual di Shopee, halaman 22 sampai 24, di mana Habib Utsman bin Yahya mengatakan siapapun mereka yang melawan Belanda, Pangeran Diponegoro adalah gurur, Imam Bonjol penjahat. Coba, inilah yang terjadi. Aneh bin ajaib, karena ternyata dulu Abah bertanya dalam hati, apa yang terjadi ini? Sekarang udah tahu, oh biang keroknya dia toh. Pantesan Rizik berani, pantesan Bahar berani, pantesan Topik Assegaf Lutfi bin Yahya kayak wayang yang betul-betul menguasai Indonesia. Wong dalange wong kita toh. Nah ini ya, ingin balik berkuasa hari semua ya. Tapi Abah tidak bisa makan di sini ya. Makam palsu ada 3.000. Siapa yang bikin? Satu makam setiap 3 bulan ada yang income-nya 1,5 miliar. Sama dengan di Palestina, sama dengan di Mesir. Mereka itu adalah mereka
makam itu Bu dijadikan di Indonesia, makam-makam Habib dikasih renda. Bahkan kalau memasukkan uang ke dalamnya bisa menggandakan uang. Inilah modus. Ya, menurut Imam Syafi'i boleh nggak makam direnda-renda kayak begitu? Tidak boleh. Ya, apalagi dalam hukum kafa'ah. Abah dulu, kalau Nabi Muhammad itu membolehkan hukum seperti yang dilakukan oleh Habib, wadon mereka nggak boleh dikawini oleh orang Nusantara. Kalau seandainya ada lanang yang berani ngawini Syarifah, maka dosanya tidak akan terampuni sebelum bisa, walaupun kata dia bisa mengembalikan keperawanan, tapi dia perempuan kita habis dibabatnya. Sampai Abah marah, enak saja lu, kata Abah, besok gua kawin mas anak Syarifah semua. Sekarang waktunya balas dendam, tak kawini Syarifah itu. Siapa? Takut. Maka itulah hebatnya Habib, berani. Kiai kita kok pensiunan. Kiai mana orang? Ora. Oke, Imad 2 mau 3. Tuh. Aduh ya Allah ya Karim. Tadi sudah lagi ya, makam palsu udah, ulama Nusantara dihina. Habib, Mbah Hashim diserang, yang menyerang Habib Asyegab katanya Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu penipu. Yang berkata siapa? Habib. Tadi semua. Gus Dur dihina, Gus Dur itu buta mata buta hati. Yang menghina siapa? Habib. Tadi semua. Yang mengatakan bahwa sesungguhnya ulama-ulama wali songo itu adalah wali setan, itu mereka. Kata mereka, maka dulu pernah Rizik Syihab menantang wali songo, wali setan. Maka kata dia, kalau duriat Nabi harus berani tes DNA, kata dia. Jangan mengaku-ngaku duriat tapi waktu tes DNA nggak mau. Giliran sekarang dia mau dites kabur. Justru wali songo sekarang banyak yang sudah membuktikan. Abah tahu beberapa orang, mereka sudah J1, tapi Balwi ini semuanya adalah G tadi semua ya. Jadi banyak Bu, Abah ada lebih dari 300 ya. Jualan nasab kayak LMM Habib, Gus Said dihina oleh Habib, makam dimodif kayak film horor Habib, sejarah dibalokin Habib, umat dikelabui pakai jubah putih. Kemudian apalagi sejarah NU diacak-acak oleh Habib. Jatman dibelokkan, sekarang pernah dari Jatman jadi Patman, Patman sekarang jadi Jatma Aswaja. Itulah Lutfi bin Yahya. Sebagai penutup dari Abah, bahwa Abah boleh simpulkan secara ilmu nasab dari abad keempat 9 kitab yang sudah kita susun, sesungguhnya Sayyid Ahmad bin Isa tidak pernah terverifikasi hijrah dari Irak ke Ya. Jadi tidak ada istilah Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir. Itulah tetap